Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta channel YouTube Status Seleb. Terima kasih selalu menonton tayangan yang kami sajikan. Selalu ikuti terus mengenai perkembangan berita terupdate dari channel kami. Admin selalu mendoakan agar kalian semua dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Terbaru hari ini di kasus Subang, mistis. Kronologi gaib dan kronologi kejadian. Sebelum kedua korban meregang nyawa, pelaku cekcok dengan Amel, lalu ada saksi yang melarikan diri. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya. Penyingkapan peristiwa pembunuhan keji ibu dan anak di Subang sampai detik ini belum juga menemukan titik terang, walau Polda Jabar telah resmi merilis sketsa wajah terduga pelaku yang telah menghabisi nyawa kedua korbannya. Seorang pakar supranatural yang juga pemilik kanal YouTube sebelum pukul 3, bernama Bang Cecep, ia mengatakan bahwa dirinya sempat didatangi oleh almarhumah Amalia melalui mimpi. Lalu ia juga menceritakan bagaimana kronologi gaib atas kejadian yang menewaskan korban Tuti dan Amalia. Para pelaku berjumlah total 5 orang. Sebelum melakukan aksi kejinya, pelaku sempat cekcok terlebih dulu dengan Amel, yang pada saat itu juga sedang kedatangan tamu. Di saat para pelaku menyiksa Amel, lalu si tamu tersebut justru melarikan diri lewat kebun yang ada di sebelah kiri rumah TKP. Kemudian lari ke jalan menuju ke arah Subang. Kronologi ini diceritakan langsung oleh Bang Cecep kepada seorang YouTuber Mbak Suci. Yang dipaparkannya juga mengenai kronologinya pada kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang ditayangkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022. Bang Cecep yang jauh-jauh datang dari Batu Raja, Sumatera Selatan ke Subang, Jawa Barat, berniat menemui Mbak Suci dengan alasan ingin menyampaikan pesan dari Amel terkait dengan kasus Subang yang diterima oleh Bang Cecep melalui sebuah mimpinya. Kemudian dari pesan itulah Bang Cecep mencoba menyampaikan amanah yang diberikan oleh mendiang Amel tersebut untuk diberikan langsung kepada orangnya. Lalu Bang Cecep menuliskan pesan yang diutarakan oleh almarhumah Amel tersebut di HP-nya. Dan berikut inilah pesan yang disampaikan oleh Amel kepada Bang Cecep. Ibu dan aku tidak pernah mendapatkan keadilan, bahkan saat meregang nyawa. Bahkan saat tanah menyentuh kami, maka aku mendatangi kamu yang akan membawa kami keadilan, tutur Bang Cecep. Bang Cecep kemudian menyampaikan perintah dari almarhumah Amel, yakni, temuilah ia pria yang mencintai kebersihan sebagai prajuritmu dan temuilah wanita muda sepertiku yang sudah menikah. Dan jangan temui siapapun lagi agar kamu tidak goyah. Terima kasih Akang. Semoga Tuhan selalu bersamamu, sambung Bang Cecep menirukan pesan yang disampaikan Amel lewat mimpinya. Bang Cecep pun menceritakan dirinya yang jauh-jauh sengaja datang ke Subang lalu ke Jakarta, sambil mencari informasi siapakah kira-kira laki-laki dan perempuan yang harus dijumpainya sesuai dengan petunjuk dari Amel. Setelah mencari tahu dari berbagai sumber melalui internet, akhirnya Bang Cecep bisa menemukan sosok laki-laki dan perempuan yang dimaksud oleh Amel. Untuk yang mencintai kebersihan, begitu saya cek, kebetulan dia YouTuber juga. Kami di spiritual ada semacam kayak energi. Lagi pula energi jiwa Amel ada di pria itu. Dan si laki-laki itu di YouTube selalu memperlihatkan hal-hal tentang kebersihan-kebersihan, tambah Bang Cecep. Dan adapun sosok perempuan yang harus saya jumpai, kata Bang Cecep, kriteria ini sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam diri Mbak Suci yang juga seorang YouTuber. Lantas Mbak Suci menanyakan mengapa dirinya yang dimaksud oleh Amel. Bang Cecep pun menjawab, menurut dirinya bisa jadi adanya hubungan di masa lalu. Karena kami mengenal sistem energi metabolisme Amel mirip dengan Mbak Suci. Itu sudah ketentuan alam. Ini kemungkinan di masa lampau, Mbak Suci dan Amel ada hubungan kekerabatan, jelas Bang Cecep. Itu kemudian direspon Mbak Suci. Pantesan sejak kasus Subang, hati saya seperti tergerak untuk datang ke Subang membantu mengawal kasus Subang ini, ungkap Mbak Suci yang tinggal di Jakarta. Dan inilah kronologi gaib yang didapat oleh Bang Cecep, berdasarkan hasil penelusuran di area TKP Subang,
Kemudian Bang Cecep mencabut sebuah bunga sepatu yang ada di depan rumah TKP. Menurutnya, dalam mimpi bertemu Amel, dia melihat ada secangkir kopi dengan gambar bunga sepatu. Bunga sepatu melambang sesuatu hal kalau filosofinya mereka punya akar tunggang, yang kalau mau dibabat akan terus tumbuh. Melambangkan pembentukan keluarga. Bunga sepatu juga simbol tentang cinta atau hubungan soal asmara, papar Bang Cecep. Dari seorang subscriber saya diberitahu kalau di depan rumah TKP itulah ada pohon bunga sepatu, tambahnya. Menurut Bang Cecep juga, bahwa setiap benda di bumi mempunyai kenangan atau energi yang membeku dan menyerapnya. Dari energi yang tersimpan di bunga sepatu itulah ia bisa menjelaskan kronologi kejadian kasus Subang yang sebenarnya. Bang Cecep pun kemudian menggambarkan kronologi kejadian kasus Subang, dengan menggambar sketsa denah di lokasi kejadian. Adapun kronologi kejadiannya, pada sekitar jam 11 malam Buk Tuti dan Amel kedatangan 3 orang tamu, dengan 2 orang lainnya menggunakan mobil. Mereka disambut Ibu Tuti dan Amel, lalu mengobrol di halaman dan masuk ke dalam rumah. Karena tidak setuju dengan pembahasan, Amel lalu pergi ke kamarnya dan main game. Ketiga tamu pun akhirnya pulang mengendarai mobil menuju ke arah Subang. Kemudian Buk Tuti masuk ke dalam kamar tanpa mengunci pintu. Tidak lama kemudian, 1 orang di antara 3 tamu tadi datang kembali, namun arahnya lewat jalan yang ada di belakang rumah TKP. Namun sebelum orang itu datang ke rumah TKP lewat belakang, lebih dulu di TKP, Amel kedatangan tamu yang datang dari depan dan masuk lewat pintu belakang. Si tamu lama mengobrol dengan Amel dan mereka ada pula kegiatannya. Akhirnya satu pelaku masuk ke rumah TKP. Namun sebelum itu, si pelaku menghubungi dulu 4 orang teman lainnya, yang kemudian datang dengan menggunakan mobil. Mereka memarkirkan kendaraannya agak jauh di belakang, dan kemudian mereka menunggu di dekat pohon sawo yang ada di kebun di belakang rumah TKP. Si pelaku kemudian datang ke rumah TKP dan terlibat cekcok dengan Amel dan juga tamu. Saat cekcok itulah Ibu Tuti terbangun dan mendatangi mereka. Tak sengaja sikut si pelaku mengenai Ibu Tuti, akhirnya Buk Tuti terjatuh dan pingsan. Lalu si pelaku, Amel, dan tamu itu membawa Ibu Tuti ke dalam kamarnya yang masih dalam kondisi pingsan. Setelah membawa Ibu Tuti ke kamar, si pelaku kembali cekcok dengan Amel. Si pelaku kalap dan meninju Amel, dan 4 teman si pelaku yang menunggu di pohon sawo akhirnya datang untuk membantu. Si pelaku kemudian membekap Amel dan menyiksanya, dan yang lain pergi ke kamar untuk menghabisi Ibu Tuti. Si tamu tadi kemudian melarikan diri ke kebun yang ada di samping kiri TKP, dan kemudian melarikan diri ke jalan yang menuju arah ke Subang. Setelah melakukan penyiksaan, kelima orang itu kemudian terlibat cekcok mengapa sampai seperti ini. Tidak lama kemudian datang 1 orang lagi dengan mengendarai sepeda motor masuk dari arah depan. Sosok yang datang ini usianya lebih tua dari 5 orang pelaku. Si orang tua inilah yang kemudian menyuruh para pelaku untuk membersihkan TKP serta jenazah korban. Setelah beres memasukkan kedua jasad korban ke dalam bagasi mobil Alphard hitam milik Buk Tuti, kemudian para pelaku jalan menuju kendaraan yang diparkir jauh di belakang rumah TKP. Namun ada 1 orang yang diantar berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan orang tua tersebut. Mengenai siapakah sosok lelaki tua yang datang dengan mengendarai sepeda motor itu, Bang Cecep mengungkapkan bahwa energi yang dikeluarkan oleh sosok tersebut tidak ada di antara keluarga dekat korban, namun sosok ini dikenal dengan korban. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.